Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Bapak Stano menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk belajar firman Tuhan. Bapa di surga, hambamu Pak Stano yang akan memimpin kami pada malam hari ini untuk mengambil tema tangan hampa dari Ulangan 16 ayat 16. Tuhan, kami mohon Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, berkati Pak Stano dan kami semua yang mendengarkan. Kau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini berhalangan hadir, Engkau juga memberkati mereka. Sama seperti Engkau memberkati kami semua. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Stano, kami berikan waktu untuk Bapak untuk menghantar firman Tuhan kepada kita semua. Dan sebelumnya Bapak akan menyampaikan sekilas tentang Bapak sendiri. Silakan Pak. Oke. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Masri. Terima kasih teman-teman. Ya, saya adalah mantan gembala dari GBI Sukawarna. Ya, selama 7 tahun saya mengembalakan di GBI Sukawarna Bandung. Ya, posisi saya di Bandung, tetapi sebelum saya mengundurkan diri dalam penggembalaan, tapi sampai detik ini, sampai beliau gembala yang kami kasihi dipanggil pulang, saya tidak diterima sebagai seorang gembala. Untuk melepaskan jabatan sebagai seorang gembala. Nah, mengapa saya melepaskan? Karena ada satu visi yang Tuhan berikan kepada saya untuk masuk dalam pelayanan misi. Dan puji Tuhan, saya dipertemukan dengan Umbob, dan Umbob menyerahkan penggembalaan 17 gereja yang ada di Indonesia kepada saya. Tetapi masa COVID ini cukup menghambat ya kegerakan daripada pelayanan misi saya. Tetapi Tuhan izinkan untuk saya mengajar di sebuah STT KDC. Itu yang menjadi yang saat ini saya lakukan ya sebagai seorang pengajar di STT KDC. Saya punya seorang istri dan seorang anak. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, cukup ya Bu. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang diberikan yaitu judulnya tangan hampa. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dengan tanpa hampa, yang diambil di dalam Ulangan 16 ayat 16. Nah, saya ingin menerangkan bahwa kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa ketika bangsa Israel akan masuk ke negeri Kanaan. Pada waktu itu dia berkemah di sisi timur Sungai Yordan dan siap untuk memasuki Kanaan. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Ulangan 16 ayat 16. Saya akan bacakan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nah, sebelum kita mengerti tentang apa maksud daripada datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, saya ingin menyampaikan tentang latar belakang konteks daripada ayat ini. Kalau kita ingin melihat tentang firman Tuhan, Ulangan 16 ayat 16, maka kita harus melihat latar belakang di dalam Ulangan 26 ayat 1 sampai 4. Ya, saya akan bacakan latar belakang daripada ayat ini. Nah,
di dalam ayat 1, firman Tuhan berkata, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini, maka saudaraku, posisi daripada bangsa Israel pada waktu itu belum masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa jika engkau menduduki tempat itu dan diam, maka pengertiannya kita tahu bangsa Israel belum masuk. Tetapi apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang sudah rencanakan, itu sudah terjadi, sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, bahwa apa yang dijanjikan itu dan pasti terjadi, dan janji itu sebenarnya sudah diberikan dari awal kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau misalnya janji itu sudah diberikan dan rencana itu sudah ada di dalam, apa yang menjadi rencana Tuhan? Kita lihat di dalam Ulangan 26 ayat 4. Maka haruslah engkau membawa hasil pertamamu dari bumi yang telah kau kumpulkan, dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruh dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Nah, sangat jelas sekali rencana Tuhan adalah bangsa Israel, ketika bangsa Israel dijanjikan dia tinggal, ya, dia harus memberikan korban persembahan. Untuk apa? Pertanyaannya. Apakah Tuhan kekurangan? Apakah Tuhan mengharapkan persembahan itu? Tentu tidak. Tetapi ada rencana Tuhan, yaitu untuk kiranya bangsa Israel itu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada bangsanya, di mana Tuhan membimbing dia untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan ini berhubungan dengan Ulangan 26 ayat 11. Di dalam bahasa Indonesianya saya sampaikan, bersyukurlah untuk segala rejeki yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, hendaklah dia mengucap syukur. Bangsa Israel mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan, atas apa yang Tuhan telah nyatakan. Ya, ya. Dan yang kedua adalah untuk mengingat akan karya atas bangsa pilihannya, untuk mengingat karya Allah atas bangsa pilihannya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 16 ayat 3 dan 4, dan sesampainya kepada imam, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberikan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita, dan mezbah itu diletakkan di atas mezbah Tuhan. Nah, berbicara tentang karya Tuhan yang luar biasa dan hebat. Kalau saudara bisa lihat di dalam Ulangan 16 ayat 5 dan 10, dikatakan di dalam ayat 7, haruslah engkau mengajarkan kepada berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, yang diharapkan Tuhan ketika engkau masuk, ingatlah, ceritakanlah ini kepada anak cucumu, keturunanmu, supaya karya Tuhan itu diingat. Yang ketiga adalah supaya apa? Supaya mempertahankan hubungan Allah dan manusia. Selama 40 tahun Allah menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan dengan api. Nah, ketika dia sudah masuk, tetap pertahankan hubungan antara Allah dan umatnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita, tentang berkat, kesehatan, usaha lancar kita, mari kita ingat. Mari kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Begitu juga mari ingat tentang karya-karya Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita sudah melewati 2 tahun lebih COVID. Saudara dan saya masih berada di tempat ini, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih dalam keadaan sehat. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaknya mari kita mengucap syukur akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, itulah yang Tuhan inginkan.
ya atas apa yang konteks daripada ayat ini, ya. Ayat Ulangan 16 ayat 16. Mari kita ingat akan kasih-Nya, akan karyanya di dalam kehidupan kita. Terutama akan kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib ketika Dia mati untuk kita. Ya, mati bukan karena Dia mati, karena Dia tidak bisa mati karena Dia Allah, tetapi Ia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya supaya kita ditebus, ya. Dia menggantikan dan kita selalu mengucap syukur. Nah, di dalam ayat Ulangan 16 ayat 16 ini, saya ulangi, ada 3 kali setahun setiap laki-laki. Nah, perkataan 3 kali setahun ini, saudara, sebenarnya ini ada 7 perayaan festival yang diadakan oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan hanya pilih 3 saja hari perayaan. Kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan panen raya dan penuaian ya, pada panen raya pada musim yang berlaku. Dan dikatakan orang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kenapa asalnya orang laki-laki? Karena orang laki-laki adalah kepala yang bertanggung tumpuan penghasilan keluarga. Dan dikatakan ke tempat yang dipilihnya. Nah, ada 3 tempat yang dipilihnya atau 3 hari yang dipilihnya adalah hari roti yang tidak beragi, pada hari roti hari raya 7 minggu dan hari raya pondok daun. Nah, hal ini sekali lagi saya katakan berdasarkan musim tanam dan musim tuai, ya, berbicara tentang hasil panen yang harus dipersembahkan kepada Tuhan hasil pertama. Nah, kalau misalnya itu adalah hasil panen, saudaraku, tentu hal itu disesuaikan dengan zaman kita. Saya akan terangkan nanti bagaimana persembahan kita pada saat ini. Nah, perkataan untuk membuat namanya diam di sana itu berhubungan di dalam Keluaran 20 ayat 24, ya. Ini berhubungan semua dengan Keluaran 20 ayat 24. Firman Tuhannya berkata begini, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atas korban bakaranmu, korban keselamatanmu, kambing dombamu, lembu sapimu pada hari tempat yang kutentukan, yaitu tempat peringatan namaku. Nah, 3 perayaan yang Tuhan pilih ini berhubungan dengan Keluaran 20 ayat 24. Artinya, saudaraku, ini ada sebuah tidak hanya terpaku kepada hasil buah, tetapi bentuknya adalah sebuah persembahan. Dan kalau begitu, apakah hari raya roti tidak beragi? Nah, roti tidak beragi ini tercatat di dalam ayat 3 dan 8. Tetapi semuanya itu berhubungan dengan Keluaran 12 ayat 17. Dan dikatakan firman Tuhan, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya roti yang tidak beragi, sebab pada hari ini aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah merayakan hari ini turun-temurun supaya itu menjadi ketetapan. Jadi apa yang dimaksud dengan roti tidak beragi adalah hari perayaan ketika Allah membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dan itu merupakan satu ketetapan yang harus selalu diingat, ya. Dan bicara tentang roti yang tidak beragi, ini berbicara tentang roti mengingatkan kepada mereka adalah roti penderitaan. Satu peristiwa ketika bangsa Israel selama 40 hari berjalan keluar daripada Mesir. Nah, dan itu diulas di dalam Ulangan 26 ayat 5-10. Hal itu dilakukan setelah Paskah. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan agar orang-orang Israel tidak makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Dan roti itu, saudaraku, roti makan tidak beragi selama waktu itu. Demikian juga tujuan ritual ini adalah harus disesuaikan dengan zamannya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang adalah melambangkan pembebasan yang lebih besar dari keselamatan yang sesungguhnya melalui Yesus yang mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya untuk kita. Dan peristiwa ini,
ya, dimulai ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membebaskan perbudakan Mesir. Tetapi untuk zaman sekarang, korelasinya adalah pembebasan kita, yaitu berbicara tentang keselamatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah. Banyak tantangan pada waktu peristiwa itu. Ya, bagaimana kebebalan Firaun dengan 10 tulah, ya. Nah, hal ini dapat kita lakukan atas dasar apa? Ya, atas dasar pembebasan anak sulung yang malaikat maut yang mengambil anak sulung karena terlalu bebal orang Firaun, tetapi dengan jalan mengoleskan darah persembahan yang dituliskan di pintu, maka semua anak sulung dibebaskan, ya. Dan mereka diperintahkan untuk mengoleskan, ya. Sebenarnya di dalam hari raya roti tidak beragi ini ada juga yang perlu dikorbankan, daging domba yang dipanggang, tumbuhan pahit, kehidupan yang pahit, dan roti yang tidak beragi, ya. Nah, yang kedua adalah pada hari raya 7 minggu. Itu berhubungan dengan Keluaran 23 ayat 16. Dikatakan dengan dia, kau pelihara juga hari raya penuaian, yaitu penuai bunga-bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usaha di ladang. Nah, persembahan ini pada hari 7 adalah hari di mana kau peliharalah hari raya penuaian. Ya, jadi sangat jelas sekali pada hari raya 7 minggu ini adalah hari raya penuaian. Ya, nah begitu juga korelasinya di dalam Imamat 23. 6 hari berbicara 6 hari lamanya kita tidak boleh bekerja. Tetapi pada hari yang ketujuh, yaitu hari Sabat, hari perhentian penuh, yaitu pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan pekerjaan, itu adalah hari Sabat. Itulah yang diharapkan, bahwa ada satu masa 7 hari kita tidak boleh melakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada hari Sabatnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apa tujuannya saudaraku yang dikasih Tuhan? Untuk mengingat bahwa dahulu engkau adalah budak. Ya, untuk mengingat dahulu adalah engkau budak. Namun, hal yang sering dilupakan adalah ketika kita melakukan hal itu, bagaimana dengan sikap hati kita kepada Tuhan. Ketika kita mengorbankan, ya, bagi saya, persembahan adalah sesuatu hal yang layak. Tetapi bagaimana pola, bagaimana zamannya kita mempersembahkan? Apakah kita juga harus mempersembahkan tubuhan? Tentu tidak. Apakah kita harus mengorbankan? Tidak. Tetapi bagaimana kita mempersembahkan? Itu tergantung bagaimana kita menyerahkan, kita mempersembahkan hidup kita dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh Daud, ya. Saya ambil contoh Daud. Hati Daud ketika Daud melakukan sebuah kesalahan yang besar, yaitu ketika dia mengambil seorang istri dari seorang Betseba, lalu ketika dia datang kepada Tuhan, apakah dia mempersembahkan korban? Apakah dia mempersembahkan bakaran? Ternyata tidak. Yang Tuhan lihat adalah bukan karena korban persembahannya, bukan karena korban bakarannya, tetapi hati yang hancur di hadapan Tuhan. Itu saya melihat dari satu sisi bahwa penyembahan kepada Tuhan adalah bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Itu yang saya lihat. Dan yang ketiga adalah pada hari raya Pondok Daud. Itu berhubungan dengan Keluaran 34 ayat 20. Mari kita lihat. Nah, kamu harus menebus anak keledai yang pertama lahir dengan mempersembahkan seekor anak domba untuk ganti. Kalau kamu tidak mau menebusnya, leher keledai itu harus kamu patahkan. Nah, setiap anakmu laki-laki yang sulung harus kamu tebus. Tak seorang pun boleh datang kepadaku jika ia tidak membawa persembahan. Nah, hati persembahan yang tidak hampa, yang dengan tangan hampa, yang berhubungan dengan hari raya Pondok Daud adalah berdasarkan Keluaran 34 ayat 20. Di mana
kita tahu persembahan itu adalah persembahan yang layak kita berikan, tetapi hal yang bagaimana persembahan itu diberikan. Nah, di dalam perjanjian baru kita melihat tentang satu peristiwa, yaitu tentang anak laki-laki yang dipersembahkan sebagai anak yang sulung. Tetapi itu adalah miliknya Tuhan, maka seorang pun tidak boleh datang kepadaku tidak membawa persembahan kalau dia tidak mempersembahkan. Maka melalui hari raya Pondok Daud ini, ya, kita harus mengerti bahwa persembahan sebagai anak laki-laki yang sulung itu berbicara tentang satu peristiwa daripada pembebasan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel begitu sulitnya karena terlalu bebannya Firaun, maka anak yang sulung diambil oleh maut. Nah, bagaimana dengan aplikasi kehidupan kita? Nanti saya akan sampaikan. Nah, di dalam ayat 13-14, perayaan Hari Pondok Daun 7 hari ini adalah semua orang di tempatnya itu adalah merayakan Hari Pondok Daun, tetapi dikatakan sebagai Hari Pentakosta. Ini merupakan satu peringatan juga perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Nah, tetapi di dalam ayat ini kembali lagi menekankan bagaimana sikapmu mempersembahkan. Mari kau ingatlah sebagai ucapan syukur dengan senang hati. Nah, dikatakan juga di dalam ayat 16, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Tangan yang hampa ini berbicara tentang, kembali lagi kepada Keluaran 34 ayat 20. Kamu harus menebusnya, ya. Setiap anak-anak lakimu yang sulung, tetapi digantikan dengan pengorbanan seekor anak domba yang digantikan. Nah, di dalam Ulangan 16 ayat 17 dikatakan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat Ulangan 16 ini Tuhan tidak memaksa. Bagaimana engkau bisa memberikan persembahan? Apakah persembahannya yang sesuai dengan persembahan? Tentu saya percaya saudara dan saya memahami bahwa Tuhan tidak memaksa tentang hal itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Ulangan 16 ayat 15 adalah yang terpenting adalah sikap hati kita, motivasi di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam ayat 16-nya, ya. Ulangan 16 ayat 15. 7 hari lamanya kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dengan segala hasil tanahmu, dengan segala usaha, sehingga engkau dapat bersukacita yang sungguh-sungguh. Nah, maksud daripada persembahan yang Tuhan berikan adalah supaya engkau bersukacita dengan sungguh-sungguh atas pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ambil sebuah contoh, saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu tentang Daud, ya. Kalau saya lihat tentang sebuah kesaksian tentang persembahan, ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana dengan pribadi Daud mengenai persembahan yang dia berikan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, firman Tuhan katakan, setelah Saul disingkirkan Allah, ia mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Nah, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat, ia dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Pertanyaan saya, ya, apakah pada waktu itu Daud sudah melakukan sesuatu yang terbaik dengan memberikan persembahan? Saya kira belum. Karena pada waktu itu Daud hanya sebagai seorang penggembala domba yang hanya 2-3 ekor saja. Ya. Dia tidak memberikan apa-apa, bahkan oleh ayahnya, oleh saudaranya mereka diasingkan.
Tetapi kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Allah memilih dia menjadi seorang raja, Tuhan berkata, aku mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan dan melakukan kehendakku. Nah, pertanyaan saya, apa yang dia lakukan? Tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk memberikan persembahan kepada Allah. Apakah dia dengan korban bakaran, apakah dia dengan yang dapat dia berikan. Tetapi saya ingin mengartikan untuk bagaimana persembahan kepada Tuhan dengan hati pada zamannya. Karena Alkitab mencatat bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tetapi yang dilihat manusia menolaknya, bukan yang dilihat manusia, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, melalui ayat ini saya berpikir, Daud melakukan pada zamannya. Demikian juga dengan kita, saudara dan saya. Ya, ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, ya, apakah yang kita persembahkan? Tentu bukan buah-buahan, tentu bukan korban bakaran, tetapi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hal itu dapat kita lihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika ayat Ulangan 16 ayat 16 ini berhubungan dengan ayat Keluaran 22 ayat 29. Janganlah engkau lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung, yang dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahan kepadaku. Nah, perkataan persembahan yang sesuai dengan zamannya adalah satu, sikap hati, janganlah engkau lalai. Ya, nah, perkataan lalai ini dalam bahasa aslinya adalah tertunda. Tetapi yang kedua adalah yang sulung. Apa yang sulung? Yang sulung adalah di dalam terjemahan bahasa aslinya adalah anak yang sulung bisa, ataukah ternak yang sulung bisa. Tetapi bagaimana dengan zaman sekarang? Tidak. Dengan zaman sekarang adalah yang utama yang dapat engkau berikan. Jadi bukan karena persembahannya, bukan karena nilainya, tetapi hati yang sungguh-sungguh berkenan dengan motivasi yang benar. Kemarin dijabarkan oleh Pak Freddy maupun Pak Henry tentang persembahan, atau juga dengan Pak Pilik, banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang hanya mencari, mempersembahkan, bukan melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan motivasi yang benar, tetapi banyak mereka menyalahgunakan. Apakah itu persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Tentu tidak. Ya, dan begitu juga, kalau begitu, bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimana persembahan yang utama yang saya berikan? Apakah pada waktu saya yang paling berharga di dalam kehidupan saya adalah saya punya rumah, lalu saya tempat tinggal keluarga dan saya, lalu saya jual? Bukan begitu. Ya, Tuhan tidak mengharapkan begitu. Kalau begitu, apa yang diperlukan? Apa yang dipersembahkan dengan tangan yang tidak hampa? Bukan, adalah hati kita. Seperti yang contoh saya terangkan. Ketika Daud masih menggembalakan domba dan kambing, satu kesukaannya adalah dia menghadap Tuhan, dia mempersembahkan, dan hatinya hanya tertuju kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia belum melakukan. Apakah dia sudah mempersembahkan? Dia tidak persembahan. Tetapi hati yang tertuju kepada Tuhan yang Tuhan berikan, itu yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, persembahan yang sulung juga, saudaraku, yang utama pada zaman ini adalah bukan materi, ya, bukan. Tetapi apa yang dapat kita berikan? Mungkin saat ini engkau punya waktu yang berharga, tetapi engkau persembahkan untuk Tuhan. Atau mungkin juga engkau punya sesuatu yang bisa menolong orang. Tuhan bisa berikan kepada Tuhan untuk dipergunakan untuk orang-orang. Itu pun juga hal yang utama persembahan. Apakah nilai dolar atau nilai tinggi persembahan yang besar? Tidak juga. Kalau kita lihat di dalam Markus 12 ayat 41 dan 42. Seorang janda yang memberikan 2%. Apakah menjadi perbandingan dengan seorang yang kaya yang memberikan dengan berlimpahan? Tetapi orang janda yang memberikan 2% ini dengan segala kekurangannya?
Itulah yang dimaksud dengan Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan Tuhan dengan tangan yang hampa? Betul kita mempersembahkan, tetapi bukan menjadi acuan nilai atau jumlahnya, tetapi hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau begitu, apakah persembahan kita yang Tuhan berikan berdasarkan hukum agama? Tidak juga. Ya, contoh seorang kaya yang bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 18 ayat 18-23. Tuhan, apa yang aku dapat lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan Allah? Nah, lalu Tuhan berbicara, oke, segala hukum sudah aku berikan kepadamu. Aku sudah lakukan, aku sudah semuanya Tuhan lakukan. Wow, luar biasa. Hanya satu, kata Tuhan. Engkau jualah hartamu, lalu ikutlah aku. Tetapi orang kaya ini, saudaraku, meninggalkan karena hartanya terlalu banyak. Bagaimana? Apa yang bisa dapat kita ambil dari sini? Bukan sikap hati yang kepada Tuhan yang benar dengan motivasi yang benar. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi menurut saya, kalau kita datang ke hadirat Tuhan dengan tidak tangan hampa, ya, itu betul. Kita harus mempersembahkan, tetapi bagaimana dengan sikap hati kita kepada Dia? Ya, saya ambil contoh lagi Daud. Ya, Daud, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia memberikan hatinya sehingga ketika Tuhan pilih dia menjadi seorang raja, Tuhan tidak melihat tentang apa yang ada dalam dirimu, apakah parasmu, tubuhmu, tidak. Tetapi yang Tuhan lihat hati Daud, ya, persembahan Daud, hati Daud yang dia berikan, yaitu hukum yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang Daud berikan kepada Tuhan. Apakah yang menjadi alasan Tuhan berkenan? Ya, dia selalu mencari Tuhan. Ya, Mazmur 32 ayat 3, sesungguhnya aku tidak akan masuk dalam keadaan kemahku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Nah, itulah saudaraku kerinduan daripada Daud. Dia ungkapkan bahwa kalau misalnya dia tidak dapat dia menghadap raja sebelum tidur, dia harus menghadap Tuhan, dia mencari Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kenapa Daud dipilih Tuhan untuk dipilih Tuhan sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan karena dia punya hati mempersembahkan yang terbaik hidupnya kepada Tuhan dengan selalu mencari Tuhan. Nah, dari ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang mari kita datang kepada Tuhan, betul, kita datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan, tapi dengan persembahan yang bagaimana? Persembahan hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan memberikan persembahan. Karena bagi Tuhan, persembahan tidak utama. Tetapi yang utama adalah hati kita kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Itu yang ingin Tuhan sampaikan. Mari kita datang kepada Tuhan pada zaman ini sesuai dengan apa yang kita berikan, apa yang menjadi utama di dalam kehidupan saudara. Maka itulah yang Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita datang kepada Tuhan, mari kita tidak dengan tangan yang hampa. Wah, saya udah ibadah, saya datang kepada Tuhan, saya datang ke gereja, tapi hati yang tidak berkenan, hati yang tidak tertuju kepada Tuhan, itu bukan persembahan dengan tangan yang hampa, tetapi hati yang diberikan kepada Tuhan, itu yang utama. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui penjelasan di dalam Ulangan 16 ayat 16 ini, saudara bisa memahami. Sekalipun saya memang sulit juga untuk menjabarkan persembahan dengan tangan hampa. Bagaimana menjabarkan dengan tangan hampa? Tetapi persembahan yang ditujukan sesuai dengan zamannya kita boleh berada. Seperti apa yang Tuhan katakan kepada Daud. Dia melakukan sesuai dengan zaman. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami tentang Ulangan 16 ayat 16 ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami dapat menjabarkan dengan baik apa yang dapat kami sampaikan, biar Roh Kudus yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Masri.